filsafat ilmu kami yang berjudul Islamisasi Syekh Muhammad Nakib Al-Attas. Dosen penganggu Bapak Ja'far MA. Perkenalkan, saya Suryani Sutarus sebagai moderator, dan perkenalkan dua rekan saya, Muhyar Lutfi dan Siti Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Suryani Sutarus yang sudah membuka materi kami sebelumnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen kami, yaitu Bapak Dr. Ja'far MA, yang telah membimbing kami dalam pembelajaran filsafat ilmu. Saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Aminah. Saya dan teman saya salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yaitu Prode Pendidikan Anak Usia Dini. 1. Syekh Muhammad Nakib Al-Attas. Ilmu pengetahuan yang diambil alih oleh Barat dari Islam dikembangkan berlawanan dengan nilai-nilai Islam. Barat mengasumsikan bahwa ilmu pengetahuan bebas nilai, namun Al-Attas melihat bahwa ilmu pengetahuan yang ada ini tidak bersifat netral. Akan tetapi, syarat nilai ilmu pengetahuan kontemporer dibentuk dan dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan kebudayaan Barat. Di dalamnya terdapat ide-ide, nilai-nilai, kebudayaan, keyakinan, filsafat, agama, doktrin, berupa spekulasi yang semuanya bertentangan dengan nilai-nilai dalam Islam. Karena itu, Al-Attas memandang bahwa peradaban Barat tidak layak untuk dikonsumsi sebelum diseleksi terlebih dahulu. Pengembangan ilmu di Barat dengan tradisi dan kultur yang berbeda dengan kultur Islam yang berbasis ajaran normatif yang tersurat dalam Al-Quran dan hadis. Namun Muslim secara tidak sadar mengambil begitu saja ilmu pengetahuan tersebut dan berakhir dengan kebingungan, skeptisisme, dan ketergantungan pada pengetahuan Barat. Oleh karena itu, Al-Attas menganggap penting untuk membebaskan manusia dan pemikiran sekuler yang dapat merusaknya. 2. Ismail Raji Al-Faruqi. Di dalam merealisasikan proses islamisasi ilmu pengetahuan tersebut, Al-Faruqi menetapkan tujuan dalam kerangka kerajaannya, yaitu penguasaan disiplin ilmu modern, penguasaan khazanah Islam, membangun relevansi Islam dengan masing-masing disiplin ilmu modern, memadukan nilai-nilai dan khazanah warisan Islam secara kreatif dengan ilmu-ilmu modern, dan pengarahan aliran pemikiran Islam ke jalan-jalan yang mencapai pemenuhan pola rencana Allah. Kemudian tujuan tersebut direalisasikan melalui langkah-langkah islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu sebagai berikut. A. Penguasaan disiplin ilmu modern, prinsip, metodologi, masalah, tema, dan perkembangannya. B. Survei disiplin ilmu. C. Penguasaan khazanah Islam, sebuah ontologi. D. Penguasaan khazanah ilmiah Islam, tahap analisis. E. Penentuan relevansi Islam yang khas tersebut disiplin ilmu. F. Penilaian secara kritis terdapat disiplin keilmuan modern dan tingkat perkembangannya di masa kini. G. Penilaian secara kritis terhadap khazanah Islam dan tingkat perkembangannya dewasa ini. H. Survei permasalahan yang
dihadapi umat Islam. I. Survei permasalahan yang dihadapi manusia. J. Analisis dan sintesis kreatif. K. Menuangkan kembali disiplin ilmu modern ke dalam rangka Islam. I. Penyebar luas ilmu yang sudah di-Islam. Konsep Islamisasi ilmu pengetahuan Al-Attash dan Al-Faluqi. Islamisasi Al-Attash dan Al-Faluqi memiliki kesamaan dalam pemikirannya, yaitu keduanya menganggap bahwa masalah utama dari krisis umat Islam adalah ilmu pengetahuan yang berkembangkan Barat. Begitupun mengenai konsep ilmu, keduanya menganggap ilmu sebenarnya tidak bebas nilai, namun sebaliknya syarat akan nilai, yang mana konsep ilmu seharusnya berlandaskan prinsip dan nilai-nilai Islam. Sedangkan jika dilihat dari konsep Islamisasinya, Al-Attash lebih mengutamakan Islamisasi pemikiran manusia, yaitu pemikiran manusia harus dibebaskan dari nilai-nilai sekuler. Sedangkan Al-Faluqi lebih kepada sistem yang harus diislamkan atau yang menjadi objeknya. Dalam proses Islamisasi, Al-Attash menggunakan dua langkah, yaitu mengisolasi konsep yang tidak sesuai dengan nilai dan prinsip dalam Islam, kemudian memasukkan ke dalamnya konsep utama dalam Islam. Langkah Islamisasi ini lebih mudah dipahami dan dapat diterapkan di segala kegiatan yang mengandung konsep sekuler oleh semua orang. Sedangkan Al-Faluqi menggunakan 12 langkah dalam proses Islamisasi agar dapat melakukan Islamisasi secara menyeluruh. Namun dengan konsep Islamisasi ini tidak semua orang dapat menerapkannya. Tidak semua orang yang dapat menguasai ilmu pengetahuan Barat sekaligus ilmu pengetahuan Islam. Al-Attash membatasi objek yang harus diislamkan, yaitu ilmu pengetahuan kontemporer saja, karena ilmu pengetahuan kontemporerlah yang menurutnya berisi ide-ide, nilai-nilai, kebudayaan, keyakinan, filsafat, agama, doktrin, berupa spekulasi yang semuanya bertentangan dengan nilai-nilai dalam Islam. Sedangkan Al-Faluqi menganggap semua ilmu pengetahuan harus diislamkan.